Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian dan yang saya banggakan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Mohon maaf kemarin ketika Bapak Ibu Zoom dengan Pak Badar, saya lagi perjalanan pulang ke Indonesia di Kuala Lumpur habis mengantarkan mahasiswa PPL, PLP ya. Kalau PPL itu punyanya PPG. Jadi mahasiswa ada PPL KKN di Malaysia. Jadi saya terpaksa tidak bisa ikut secara daring dengan Bapak sekalian. Baik, ibu-ibu semuanya, saya akan memberikan satu contoh beberapa hasil ya. Di antaranya ada laporan PTK, kemudian ada modul ajar, kemudian yang ketiga nanti ada video. Saya pengen contohkan mungkin di antara bapak ibu-ibu saya tampilkan videonya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang pengen kami review dengan Bapak Ibu yang adalah di modul ajar. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian menyerahkan modul ajar di LMS, tidak perlu ditulis semua dalam satu tugas seperti awal PPG, awal lokakarya. Ada CP, ada TP, ada ATP, ada KKTP, lengkap semuanya ini. Oke, jadi ketika jenengan upload cukup modul ajar saja. Saya akan contohkan salah satu dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Kelihatan, G? Nah, ini sudah bagus. Ya, ini menurut saya sudah cukup bagus. Gunakan cover yang sudah disiapkan. Nah, ini punya Pak Jailani. Hanya ini Bapak Ibu sekalian. Sebentar, saya butuh. Nah, ini tidak perlu ditulis Bapak Ibu sekalian. Ya, ini tidak perlu ditulis. Ini dihapus saja. Ya. Ya, ini dihapus. Sudah tidak perlu ditulis dan juga tidak perlu dilampirkan. Ya, ini sudah tidak perlu ditulis dan tidak perlu dilampirkan. Yang Pak Jailani sudah bagus ini, sudah tidak dilampirkan tapi di covernya tetap ditulis. Ya, ini. Oke, nggak apa-apa tambahkan foto seperti ini punya Pak Jailani ini. Tambahkan foto, tambahkan identitas. Ini yang penting. Ya, ditambahkan identitas, kemudian ditambahkan nama lembaga. Ya, ada lembaganya. Ya, silakan ini sebagai koreksi bareng dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau ada yang tidak yang belum fix, monggo diganti ya. Nah, ini ada tema modul ajar ya. Cuman kalau menurut saya tema modul ajar mungkin bisa diletakkan di sini, umpamanya ditulis di sini, jangan di bawah biar tidak menjadi apa itu kumpul dengan identitas sekolah. Tulis saja di sini modul ajar 2 menggunakan ditulis di sini contoh. Ini, saya coba tulis. Sebentar saya hapus dulu ini. Ya. Jadi cukup ditulis di sini kalau memang perlu. Ya, ini sepertinya tidak perlu menulis nama modul ajar lagi ya, tapi cukup judulnya saja, menghindari sikap. Oh, ini belum ada tulisannya modul, Pak ya. Ini harusnya ada tulisannya modul di sini. Ya, oke lah kalau mamanya nggak ada, modul ajar 2. Ini. Jadi tinggal ditulis saja di sini. Kemudian ditulis eh, menghindari sikap. Bla 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 dan segalanya. Nah, jadi judulnya bisa ditulis di sini Bapak sekalian. Oke.
Jangan di sini, jadi biar nggak rancu dengan beberapa teks. Nah, cukup yang di sini SMA 1 Porong Sidoarjo, bisa diletakkan di tengah agak besar posisinya. Oke, sudah bagus Pak Jalani ini. Nah, jadi kemudian yang dilampirkan cuk langsung modul nggih. Jangan melampirkan CP, ATP, KKTP lengkap sampai jadi apa itu eh, modul kurikulumnya juga muncul di awal gitu, tidak perlu. Ya, jadi cukup langsung modul ajar yang masuk. Nah, gimana kalau jenengan kemarin ada tugas membuat dua, ada RPP, ada modul, udah pakai modul saja, cukup satu modul karena kita pengen ujinya ini. Oke, ini sudah benar. Hati-hati, saya sudah ngecek kemarin ada yang di sini ditulisnya 6 kali 45 menit. 3 kali pertemuan. Khusus Bapak Ibu sekalian pada saat PPG ini hanya 1 kali pertemuan. Nah besok kalau ngajar, kalau memang sudah fit dipakai di ngajar, boleh satu modul untuk 3 kali pertemuan silakan. Tetapi pada saat ini yang kita butuhkan hanya untuk 1 kali pertemuan, satu desain. Bagaimana dalam proses pembelajarannya? Oke, ini sudah oke. Nah, kompetensi awal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian silahkan dicontoh ini. Nih, ini yang saya minta. Ini adalah bagian dari pembelajaran abad 21 yang menyebutkan bahwa Bapak Ibu sekalian menuliskan sarana dan prasarana atau media pembelajaran yang berbasis web. Ini bukti berbasis IT, jadi dituliskan link. Sedangkan kan kemarin sudah buat kan video pembelajaran sebagai sumber belajar, ya itu dijadikan media, video pembelajaran. Nanti kalau ada PPT, monggo silakan dibuatkan link. Ya, ini bukti kalau kita familiar dengan IT. Oke. Jadi buktinya di sini. Maka, nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan hanya nulis internet tidak boleh. Media internet saja, jangan ditulis saja di sini. Ada satu artikel umpamanya yang terkait dengan materi manfaat menghindari hidup foya-foya. Jangan ditulis internet saja, ditulis saja di sini webnya. www ya apa ya panjang. Bisa di copy ya. Jadi jangan hanya nulis internet. Ini kan nulis internet saja. Oke. Jangan hanya nulis internet. Maksudnya kalau di situ ada internet, disuruh tulis internetnya alamatnya di mana gitu. Kan kalau internet banyak. Jadi dibuatkan seperti ini. Contoh, YouTube tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Itu dianggap tidak linear dengan judul, dengan tema yang akan kita baca. Jadi ditulis kalau www dari mana. Caranya gimana? Tinggal buka materi, ambil artikel umpamanya yang terkait dengan menghindari sikap foya-foya. Artikel atau apa terserah, yang penting di sini. Walaupun sebenarnya ini sudah menunjukkan internet dua-duanya ini. Kalau tidak nemukan lagi, mending dicoret. Ya. Tapi kalau enggak Pak Jalani hadir, Pak Jalani? Oke, hadir Prof. Oke, kalau umpamanya Pak Jalani masih menemukan artikel yang terkait dengan Bhinneka ini, manfaat menghindari sikap foya-foya, silakan ditulis lagi di sini. Ini akan menunjukkan apa bukti sebagai guru abad 21 yang familiar dengan IT. Oke, ini baik sudah bagus. Model Dikso ya, yang nanti akan dicek Bapak Ibu sekalian besok pada saat uji kinerja. Ketika uji kinerja itu sebenarnya sistemnya sama dengan Kompre. Jadi Bapak Ibu sekalian menuliskan model pembelajaran, nanti penguji akan ngecek di mana model Dikso learningnya di sini. Ini pastinya ada di kegiatan inti. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian?
mohon maaf Prof. Saya barusan saja masuk. Oke, Ngapunten. Pak Jalani, silakan. Itu untuk yang di bawahnya PPT internet dicoret itu diganti apa, Prof? Ngapunten. Betul. Ini kalau jenengan sudah tidak ada, kalau menurut saya nuliskan tadi, saya nyebutkan tadi, kalau menuliskan internet saja itu jangan. Oh, ngoten nggih. Internet itu kan rumah gede. Nah, kayak pergi ke rumah ke terminal, ya terminal mana kan nggak ketemu. Jadi harus dijelaskan. Jadi kalau umpamanya jenengan nulis internet, ditulis titik dua, cari artikel yang terkait dengan Oh, ngoten nggih nggih. manfaat menghindari hidup foya-foya. Nanti alamat webnya di paste di sini, di copy, di paste. Tadi Kalau saya nyebutkan ini dihapus, Pak. Kalau umpamanya tidak ada alamatnya, ini oh, dihapus. Kenapa? Karena di sini sudah internet ini. Ini kan sudah oh, berbasis web. Ya. nggih nggih. Tapi kalau jenengan masih menemukan artikel tentang hidup foya-foya, manfaat menghindari hidup berfoya-foya, ria dan sum'ah, silakan. Nanti di sini ditulis lagi alamat webnya atau alamat YouTube-nya. Ya, Nggih kalau nggih. video pembelajaran ini kan video yang dipakai dalam mengajar. Tapi kalau di sini ini hanya dipakai untuk sumber belajar. Kalau ini tidak dipakai, Pak, mending dihapus. Nggih. Nanti letakkan di sumber belajar saja. Nah, ini coba lihat saya punyanya Pak Jailani, sumber belajar G sudah benar. Nah, ada lagi Bapak Ibu sekalian, perhatikan menuliskan di sini. Kemarin ada yang nuliskan pendahuluan 35 menit. Nah, terus 35 menit disuruh ngapain 35 menit di pendahuluan? Guru membuka pelajaran, sini tertulisnya 35 menit ya. Coba lihat. Dicek punyanya Bapak Ibu sekalian. Kemarin ada ditulis 35 menit. Ini bisa ke pasar dulu ini dengan anaknya keluar jalan, masuk lagi sambil pikiran. Nah, oke. Cukuplah 10 sampai 15 menit. Saya kira kalau pembuka aja kan segini kan. Masa jenengan memberikan motivasi ceramah sekalian 20 menit kultum umpamanya. Nah, jadi kan nggak mungkin, dicek. Kemudian oke, ini sudah ada. Saya tidak akan lihat konten secara detail karena itu sudah selesai di Guru Pamong kemarin di dosen ketika loka karya. Oke. Eh, oke. Nah, ada kemarin yang saya cek lagi ketika Bapak Ibu sekalian menuliskan asesmen, di sini masih dituliskan rubriknya. Ini ada contoh rubrik sedikit dari Pak Jailani, tapi ada juga yang dituliskan semua sampai ke tes asesmennya, ke asesmen kognitifnya ditulis semuanya. Tidak usah ditulis terlampir di belakang. Oke, baik. Oh, ini sudah ada Pak Jailani, sumber belajar sudah ada. Ini kan sudah ada Pak. Nah, ini dihapus saja Pak yang ini. Oh, Nah, nggih nggih siap. jadi jangan hanya menulis internet. Di mana rumahnya? Sidoarjo. Ah, itu susah juga Sidoarjonya mana. Iya, kalau Orang ngasih nyari di ucapan warung. bingung. Ya, jadi kalau umpamanya ini silakan ditambahin ini menjadi www. Sini ditulis. Kalau memang nemu ya ditulis. Di copy paste aja ke sini www. Terus panjang. Oke. Ini media kalau dijadikan media. Tapi kalau tidak dijadikan media Pak Jalan, ini hanya sekedar sumber belajar. Ya mending diletakkan di sini aja. Di daftar pustaka saja Pak ini. Yang materi artikel tadi. Saya kira tambahin aja Pak, carikan eman-eman biar lebih bagus ini artikel. Oke. Nggih siap. Baik, kita lompat ke lampiran kedua materi ajar. Ini kan tugas kemarin pada saat loka karya. Ya Nggih. kan? Jadi ini hanya sekedar pemahaman kita bagaimana mengembangkan bahan ajar. Jadi saya kira ini tidak perlu dilampirkan Pak Jailani dan Bapak Ibu Oh, nggih. sekalian. Ini tidak perlu, tapi cukup ke materi. Nah, Pak Jailani kebetulan melampirkan PPT, nggih. Nggih.
Nah, PPT ini dijadikan media saja, Pak. Kan Bapak sudah declare di sini media. Nggih. Ini kan medianya video dan PPT. Video, media, dan PPT. Maka secara prinsip memang boleh menggunakan PPT sebagai sumber belajar, sebagai materi ajar. Tetapi yang diminta di sini, Bapak Ibu sekalian, menyusun buku ajar sama seperti ketika Bapak Ibu sekalian mengajar menggunakan buku PAI terbitan Kementerian Agama atau terbitan Kemendikbud. Itu, ya. Ini maksudnya biar Bapak Ibu sekalian familiar menyusun bahan ajar. Jadi kalau umpamanya suatu saat ada menteri baru menyampaikan kami mulai tahun 2024 tidak ada buku paket. Nah, kalau sudah tidak ada buku paket, maka Bapak Ibu sekalian bisa menyusun buku sendiri karena sudah terbiasa menyusun bahan ajar. Jadi nanti Pak Jailani tinggal nyusun materi dari ini. Ini materinya kan keluarnya di sini. Ini bisa diambil menjadi buku. Nah, kalau menyusun materi ajar, jangan lillahi ta'ala Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian memilih buku terbitan dari punyanya penerbit datang ke sekolah, kan kita cerewet sekali kan? Ini bukunya kok nggak berwarna sih Pak? Ini bukunya kok nggak ini sih Pak? Kok ininya anu? Ya itu kan. Jadi panjenengan besok menyusun bahan ajarnya harus materi ajar yang eye catching lah. Jadi kalau orang melihat itu menarik. Ya, siswa melihat bahan ajar jenengan itu akan menjadi tertarik untuk belajar. Ini Pak Jalani kurang bahan ajarnya nggih. Nah, yang Nggih, ini Prof. pindah ke media Pak ini. Dua-duanya ini. Ini sudah benar ini. Link PPT, link di sini tulis, di sini linknya. Kemudian nanti dilampirkan media. Coba saya lihat medianya Pak Jalani apa? Video, Prof. Nah, nggih. Mending nggak apa-apa Pak, ini ada video, nanti di bawahnya di sini ditulis lagi Pak. Yang tadi nih, nggih. Pindah ke sini yang PPT itu, yang di print print Breakdown itu. handout itu, nggih. Jadi yang ini saya tandain, ini dipindah ke media. Ya ini dari sini sampai ke sini Pak. Ini dirikan media. Nah ini kirim ke media ini, masuk ke media pembelajaran. Oke. Ya, yang ini dihapus dan diganti materi bahan ajar. Cukuplah 2 atau 3 lembar atau 5 lembar gitu aja. Kan untuk satu kali pertemuan. Nah, besok ketika Bapak Ibu sekalian menyuruh siswanya berdiskusi, membaca bahan ajar, pakai bahan ajar jenengan yang difoto, yang di video itu. Jangan pakai bukunya, buku terbitan Kemenak atau Kemendikbud. Biar itu sesuai dengan desain Bapak Ibu sekalian. Nah, pakai ini boleh, silakan. Ini kan sumber belajar, reference. Baik. Sampai di sini Bapak sekalian ada pertanyaan? Mohon maaf, Prof. Oke. Kemarin kan saat pembuatan modul itu kan ada 2 model. Nah, kemarin di modul 1 saya pakai model 1, di modul 2 ini saya pakai model 2. Beda model 1, modul 1 dan modul 2 ini beda model. Yang lewat beda model apanya, Pak? Model pembelajaran. Bukan modulnya. Modul ajarnya. Modelnya atau desainnya? Modelnya. Kemarin tulisannya model 1, ada model 2. Saya pakai dua-duanya. Formatnya. Kalau yang format 1 model RPP, format 2 modul kan, G? G. Sebaiknya nanti ketika yang mau dipakai uji UKIN, pakai yang modul, Pak. Kemarin modulnya juga ada 2 macam, Prof. Gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting tulisannya modul. Mau model 2, model 3, terserah. Yang penting itu kan pilihan. Siap. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang perlu disampaikan lagi? Berarti untuk materi itu
tidak boleh kopas dari buku belajar. Ah, benar. Bapak Ibu sekalian ada yang kreatif itu. Itu tapi kreatif yang salah. Jadi bukunya di-scan. Buku materi di-scan. Jangan. Ya kalau tidak ketahuan nggak apa-apa. Tapi untungnya saya bisa tahu itu kalau ini buku gitu kan. Dibuat sendiri, disusun sendiri, didesain sendiri. Bapak Ibu sekalian, mengapa pendidikan profesi guru mengamanatkan untuk Bapak Ibu sekalian menyusun bahan ajar seperti buku? Seperti tadi yang saya sampaikan. Ini sebenarnya nyusun buku kan bukan kewajiban pemerintah dan bukan kewajiban penerbit kan ya. Itu adalah kewajiban Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kalau menurut saya, mending Bapak Ibu sekalian nyusun bahan ajar yang setiap modul, setiap pertemuan dikumpulkan, nanti dalam satu semester terbitkan menjadi buku buat kenaikan pangkat Pak Jailani. Kan keren, Pak. Oh, tapi kan sekolah nggak dapat income, Pak. Ya udah, dihitung aja dari situ. Dicetak, pakai ISBN, cetak 1.000 atau 2.000 dipakai untuk 5 tahun. Kan penerbitnya langsung dari jenengan, kan lebih meyakinkan siswa itu. Karena jenengan yang tahu kondisi lapangan. Nah, ini maksud saya begitu. Jadi jenengan nyusun bahan ajar, disimpan. Bahan ajar simpan, bahan ajar simpan banyak. Nanti disatukan jadi buku. Nah, kalau dalam satu semester kan jenengan cuma butuh 16 kali tatap muka ya. Benar ya? Nah, jadi bukunya cukup kira-kira yang hari efektifnya cukup dengan 14 tema namanya. Atau 13 tema. Enak jadi buku sendiri. Saya sebagai siswa itu akan bangga ketika saya diajar PAI, bukunya diterbitkan langsung, ditulis langsung oleh Pak Jailani. Wah, kan keren, Pak. Jadi sebagai siswa itu merasa bangga. Ternyata guru saya itu bukan abal-abal. Kan keren, Pak. Nah, Bukan begitu. kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, ini tenanan ini. Nah, pesan saya Bapak Ibu sekalian, ini kan dari PAI dari seluruh jenjang ya. Karena jenengan besok ketika sertifikasi guru, di sertifikatnya keluar. Lukman Hakim, SPD, MPD, GR. Guru profesional pendidikan agama Islam di sekolah. Tidak ada SMP, SMA, TK, nggak ada. Nah, karena ini sertifikat jenengan melekat ke Bapak Ibu sekalian sebagai profesi guru PAI, maka menurut saya begini. Jenengan Bapak Ibu sekalian yang antar PAI dalam satu kelompok, tuker-tukeran modul ajar. Untuk apa? Biar nanti ketika Bapak Ibu sekalian jadi guru profesional, Bapak Ibu sekalian sudah punya modul ajar lengkap. Ada karya jenengan, ada karya temennya, ada karya ini yang bisa dikolaborasi. Nah, ini sebenarnya maksud saya kalau jenengan nanti tidak ada egosentris, wah saya ini tulisanku ini paling bagus. Tidak usah, niat sodakoh aja. Sharing dengan Bapak Ibu sekalian yang lain, bagi modul. Kan materinya beda kan kemarin ketika dibagi oleh dosennya kan. Nah, kan lumayan, Pak. Jadi jenengan cukup buat satu modul, tapi dapat 6 modul kan lumayan. Buat ngajar besok udah. Dan ini fix. Modul yang jenengan ajar tidak hanya sekedar disusun, tetapi sudah direvisi dan sudah diedit. Sudah pernah dibaca oleh guru pamong yang lain, oleh dosen, itu kan luar biasa, Pak. Hasilnya akan lebih bagus. Nah, itu untuk kebutuhan akreditasi, biasanya yang swasta-swasta, atau persiapan mau akreditasi baik swasta maupun negeri cari di mbah Google, udah tidak perlu. Tinggal bagi, tinggal sharing. Jadi kan punya media ini sudah pernah dibuat, kasihkan ke kawannya, itu bisa menjadikan media yang lain. Ya, jadi mending demikian kan lebih bermanfaat. Baik, saya lanjut. Yang Bapak Ibu sekalian mau buat media, buat seperti yang punyanya Pak Jailan ini. Oke, jadi ada linknya, ada. Jadi PPT-nya yang halaman 32, jangan di print
satu halaman satu, biar tidak ngabisin kertas. Yang kedua, tidak ngabisin megabyte ya untuk upload. Nah, dibuat gini, satu halaman di print menjadi 9 namanya. Ini jadi 8 Pak ya, 1, 2, 3, 4 jadi 8. Yang penting kan penguji tahu kalau ini ada lampiran PowerPoint-nya. PowerPoint-nya di mana kalau mau diklik ada linknya. Cuman hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau memberikan link draft seperti ini, yang seperti ini, dicek. Kemarin ada yang saya kasih nilai 70 akhirnya karena linknya nggak bisa dibuka. Nah, tapi karena linknya sudah diberikan ke saya dan sudah bisa dibuka, nanti saya ganti nilainya. Nah, kalau nilainya nggak dikasih gitu nanti ngerasa paling nggak dicek ini, paling nggak dibaca palingnya. Oke, baik saya lanjutkan. Ini media LKPD. Bapak Ibu, saya masih menemukan lembar kerja peserta didik berisi asesmen. Lembar kerja peserta didik itu adalah instrumen yang digunakan oleh guru untuk mengajar. Contoh, Bapak Ibu sekalian meminta siswa, baik anak-anak sekalian, coba amati video ini. Apa tugas ngamatin? Nah, di situ yang berisi instrumen lembar kerja. Oh, nanti setelah mengamati, menuliskan apa yang ditemukan di video, menuliskan terkait dengan sifat yang tidak terpuji, namanya. Itu namanya lembar kerja. Nah, itu nanti Bapak Ibu sekalian ketika praktik pembelajaran, ketika Bapak Ibu sekalian sudah praktik, sama yang syuting suruh zoom. Jadi Bapak Ibu sekalian berikan LKPD untuk mengamati video. Nah, ada lagi Bapak Ibu sekalian akan memberikan tugas kelompok untuk berdiskusi. Nah, ketika memberikan tugas diskusi, pasti di situ ada lembar kerjanya. Kan nggak mungkin, silakan anak-anak diskusi sesuai keinginan Anda, terserah. Apa yang mau ditulis terserah, itu kan nggak bisa. Kalaupun jenengan nulis seperti ini, apa yang menyampaikan seperti ini secara lisan tetap ditulis. Apa yang akan dilakukan siswa? Lah itu namanya lembar kerja. Kalau panjenengan besok mau nguji kemampuan asesmen kognitif siswa, tidak ada di lembar kerja, adanya di asesmen. Kemarin masih ada ini. Kemarin masih ada. Ya, ini yang Pak Jailani, oke, ini tujuannya, langkah-langkahnya sudah ada. Setiap kelompok mengirimkan anggota kelompok yang lain ke tugas yang disesuaikan dengan menyampaikan materi. Setiap anggota kelompok memiliki untuk membaca, memahami, dan mendiskusikan materi yang berbeda-beda dan menuliskan yang sudah dibagikan. Setelah, nah, ini tugasnya gimana ini Pak Jalan ini kira-kira dengan nomor ini? Ini menulis, nanti, okay. Setiap kelompok nanti berbeda materi. Jadi dalam satu kelompok itu melakukan diskusi. Setelah diskusi satu kelompok ini mereka menyampaikan ke kelompok yang lain, istilahnya mendelegasikan dari kelompok itu ke kelompok-kelompok yang lain. Misalkan kelompok satu, dari kelompok satu ini ada yang ke kelompok 2, 3, 4, 5 untuk menyampaikan materi di kelompok satu tersebut. Oke, itu tipe Diksho-nya ya. Diksho learning kan ya. Mengirim utusan ke kelompok lain itu namanya Diksho learning. Nah, tugas ini apa Pak ini Pak? Menuliskan apa? Untuk materi yang didapatkan. Kira-kira siswanya langsung paham buatan Pak? Kalau ini setiap kelompok, setiap anggota kelompok memiliki untuk membaca, memahami dan mendiskusikan materi yang berbeda-beda. Materi yang berbeda-beda maksudnya materi yang sudah dibagikan. Oh, materinya terkait ini ya. Bentar, saya naik ke atas lagi. Ini ada yang berfoya-foya, ada riya, ada sunnah, ada sum'ah, ada takabur, ada hasad. Nah, sebaiknya di sini ditulis saja Pak.
di lembar kerja, setiap anggota kelompok memiliki tugas untuk membaca, memahami, dan mendiskusikan materi yang berbeda-beda. Apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang menuliskan LKPD sudah dibagikan, ini di enter saja, nanti kemudian menuliskan sesuai menuliskan data yang ditemukan sesuai dengan LKPD yang itu. Kalau jenengan mau menambahkan Pak, itu bukan cuma dikso saja Pak, karena mereka kan baca sendiri, mencari sendiri kan. Nah, itu sebenarnya bisa nambah, bukan dikso learning, tapi bisa dikso learning dan discovery learning. Itu bisa, Pak. Yang penting Pak Jailani jangan menjelaskan dulu ya di proses pembelajaran ya. Jadi nanti ketika praktek ngajar, biarkan mereka nyari sendiri, dia diskusi sendiri, baru di akhir Pak Jailani memberikan penguatan. Ya. Nah, namanya lembar kerja memang perintahnya harus jelas. Nah, nomor 3 ini boleh tidak disebutkan sini karena ini adalah bagian dari jigsaw learning. Tapi nggak apa-apa, tetap ditulis, silakan. Tapi perintahnya apa yang berbeda-beda? Saya kira karena gini Pak, kita ketika ngajar, kita kenal ada mata pelajaran, ada materi. Kalau materi ajar kan berarti kan materi yang tadi. Nah, nanti dibagi 5. Jadi ini dibagi 5, setiap anggota kelompok menjadi 5 kelompok, berarti ada 5 kelompok ya. Nah, nanti menuliskan materi. Di sini dituliskan Pak, kalau begini nanti kalau tidak disebutkan kelompok ini nulis apa tentang foya-foya umpamanya. Udah dibagi. Atau materi ajar Bapak Jailani, materi ajarnya itu udah dipisah-pisah, gitu ya. Yang satu kelompok dia mendapat materi ajar foya-foya. Oke, bagus kalau begitu. Sudah pas, bagus Pak. Tapi nanti tolong disampaikan. Jadi yang ditulis di sini jangan ditulis yang panjang lagi. Nanti lah nulis seperti materinya Pak Jailani ditulis ulang, ngerangkum lagi. Itu kan kerjaan kalau lagi malas, sana nak ditulis lagi ya. Lalu bukunya sudah ada kok, suruh tulis lagi di papan. Oke, LKPD sudah clear, Pak Jailani sudah bagus. Tapi apa hanya satu LKPD Pak? LKPD-nya hanya satu? Satu ya. Yang penting diukur lah. 90 menit selesai. Oke. Baik, sampai di sini Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan? Saya mau tanya, Bro. Monggo. Kadang-kadang kan pengalaman di PPL yang kemarin kita sudah menyiapkan lumayan mateng lah, tapi ketika di prakteknya ada yang lupa ini, lupa itu, nggak karu-karuan ngoten. Iya. Nanti saya jelasin nanti. Kenapa lupa? Itu karena kita tidak dibantu oleh PPT. PowerPoint Bapak Ibu sekalian yang disusun, jangan PowerPoint materi. Tapi PowerPoint yang disesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran, kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sehingga nanti ketika coba kita lihat di Pak Jailani ini, nah ini kegiatan pendahuluan, membuka, salam, meminta untuk berdoa, berarti nanti di slide-nya ditulis Pak salam dan berdoa. Itu untuk memberikan ini ke kita sebenarnya, mengingatkan langkahnya. Kemudian yang kedua, apersepsi, tidak apa-apa. Jadi di slide berikutnya apersepsi. Berikutnya motivasi. Setelah motivasi dikasih gambarnya Habibie atau gambarnya Albert Einstein atau siapa yang mau dijadikan motivatornya. Itu untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Dan harusnya memang ketika di video pembelajaran seperti itu Pak. Kalau jenengan Bapak Ibu sekalian slide pertama buka materi, keluar Al-Quran, hadis, namanya Pak Jailani sudah muncul. Slide kedua keluar tujuan.
Slide ketiga langsung keluar hidup foya-foya dan macam-macam. Yakin Bapak Ibu sekalian jenengan setelah itu ceramah. Blank. Ya, pasti blank, langsung ceramah itu, langsung menerangkan. Apalagi langsung keluar ayat Quran, ada dalilnya, langsung ceramah, yakin itu. Nah, makanya untuk menghindari ceramah, ikutin alur ini Bapak Ibu sekalian, letakkan di PPT. Ini. Tujuan pembelajaran. Ini nanti ya kalau yang ini cakupan materi. Kemudian apa di kegiatan inti? Guru membagi menjadi 5. Baik anak-anak, kita kelompok. Silakan A, B, C, D, E gitu kan. Jadi di slide-nya, di slide ketika Bapak Ibu mengajar, itu tetap ditulis Pak. Berbagi kelompok sesuai tema. Ada ini kan perilaku foya-foya macam-macam. Apa yang kedua? Membentuk kelompok. Oh, guru membagi segmen menjadi 5. Oke. Kemudian guru membentuk kelompok itu di slide muncul, Pak. Bapak Ibu. Kelompok 5 tema. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo silakan anak, ini kelompok lah. Ini untuk mengingatkan Bapak Ibu. Kemudian ini setiap kelompok memiliki tugas membaca. Ini kan masih dalam satu kelompok ya. Sudah tidak. Ini berarti ini kan kegiatan jigsaw-nya. Presentasi. Menyelesaikan itu maka ya oke, ini kan sudah kebutuhan jigsaw ya. Nah, nanti di kegiatan penutup apa? Bapak Ibu, penguatan materi, Bapak Ibu sekalian yang membuat materi lengkap, itu diajarkan di posisi ini Bapak Ibu sekalian. Nomor 7, tulis dulu di sini penguatan materi. Ini waktu Bapak Ibu ceramah. Di sini penguatan materi. Oke, coba saya tulis dulu. Di sini nomor 7 ditulis penguatan materi. Ini waktunya Bapak Ibu sekalian ceramah. Sehingga nanti ketika judul tema jenengan itu diletakkan di slide yang ini. Nah, setelah selesai Bapak Ibu sekalian, baru melakukan penyimpulan. Guru menyimpulkan materi bersama peserta didik. Baik anak-anak, apa yang tadi Bapak jelaskan, silakan ayo kita simpulkan bareng-bareng. Nah, baru kesimpulan. Ini waktunya action, jangan dibalik. Kalau ini ada di depan, Bapak Ibu sekalian pasti ceramah. Apalagi kalau sudah keluar 5 hal yang dilarang oleh Allah. Setelah itu keluar dalil, keluar ayat, udah yakin ceramah itu udah. Lupa dengan desain kalau nyuruh siswanya diskusi, ada LKPD, ada media, lupa semuanya hilang. Apalagi kalau kemudian direkam. Loh, diku tadi diskusi ini kok nggak ono, jadi ceramah, jadi lompat langsung. Begitu nggih? Monggo Bapak Ibu sekalian, ini saya bukan menghakimin Pak Jailani, ini buat contoh. Monggo, silakan ada pertanyaan. Nyambung niku berarti untuk penguatan materi masuknya di kegiatan penutup, Pak? Apa di kegiatan inti yang nomor 7 tadi? Di sini aja menurut saya. Berarti kegiatan inti. Kalau jenengan mau masukkan penutup, silahkan di sini. Yang penting waktunya berapa lama? Sebelum menyimpulkan. Ya, sebelum menyimpulkan itu penguatan materi, berarti waktu ininya tambah lama kan, tambahkan. Boleh. Jadi boleh ditulis di sini atau di sini. Penguatan materi. Ini Bapak Ibu sekalian yang membedakan pembelajaran abad 21 dengan pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran sebelumnya kita itu teacher center. Guru adalah sumber utama dalam proses pembelajaran. Sementara dalam pembelajaran abad 21 kita sebutkan bahwa student center, ya, siswa yang aktif. Loh Pak, kalau begitu nanti siswanya diskusi ngalor ngidul, salah apa? Bagaimana cara membenarkannya? Ya membenarkannya di sini di penguatan materi ini. Kalau jenengan pengen simpel tidak ngerubah, ditulis penyimpulan. Penguatan materi dan penyimpulan materi selesai. Penguatan dan penyimpulan materi. Tapi waktunya diperhatikan.
Nanti jenengan bikin slide 12 slide, waktunya 10. Maka mungkin yang aman ya diletakkan di sini. Jadi harus ada penguatan materi. Mengapa? Karena diskusinya siswa itu belum tentu benar. Maka butuh pemahaman fix dari guru untuk menyampaikan, menguatkan materi yang sudah didiskusikan. Jadi boleh diletakkan di sini, boleh diletakkan di penutup. Jadi penyimpulan, penguatan dan penyimpulan materi oleh guru bersama siswa, silakan. Tapi ingat, hati-hati dengan waktunya. Nah, waktunya cuma 10 menit. Nanti jenengan nyampaikannya udah bel, belum nyiapin yang lain. Ya. Jadi kesimpulan saya, langkah-langkah di RP di modul ajar yang jenengan susun, itu dituliskan di slide PowerPoint. Nah, coba saya lihat slide PowerPoint-nya yang Pak Jailan ini. Nih. Assalamualaikum, oke. Berfoya-foya, oke. Coba perhatikan kalau gini. Kalau ini dijadikan Pak Jailani mengajar, langsung di syuting, kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian, Pak Jailani mau ceramah atau menggunakan diskusi yang tadi? Kira-kira. Ceramah langsung, Pak. Ceramah. Ceramah, apalagi kalau umpamanya diuji umpamanya, langsung ceramah ini. Kenapa? Mau slide kedua? Dia diskusi nggak ada. Iya, Bro. Jadi maka ketika salam, oke. Nanti di salam, ini kan manfaat menghindari sikap. Jadi ketika salam ada persepsi, ada doa. Nanti di slide kedua baca doa, baca doa yang biasa dibaca di kelas. Slide ketiga di sini apa? Slide keempat diskusi. Ya udah untuk memberikan waktu ke kita. Slide keempat, kelima baru penguatan. Ini menjadi penguatan, Pak. Materi ini dijadikan penguatan. Tapi diawali dengan langkah-langkah yang sesuai dengan ini. Oke. Saya memang pindah, Pak, dari beberapa kelas lokakarya, ini. Saya pengen pindah ke kelas, jadi saya pengen melihat bagaimana berbagi pengalaman, berbagi materi dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau ini saya yakin ceramah. Oh, udah yakin. Kecuali Bapak Ibu tenang ngajarnya. Sudah terbiasa baik karena ingat persepsi. Ini karena kan dengan disorting dari dedek. Jadi kayaknya kok kayak jadi kaku. Nah, kalau ini materi benar, ini benar, jenengan benar ini materi ini. Tapi ini materi penguatan namanya. Nah, jadi perlu di awal diberikan langkah-langkah. Nah, coba kita lihat ke bawah penutup. Terus manfaat, takabur. Nah, nggak ada. Udah murni ceramah ini, yakin ceramah ini. Jadi walaupun desain di modulnya tidak ceramah, pakai jigsaw learning, ini kalau diikutin gininya dan dia kaget, nervous ketika ngajar, nggak ada jigsaw learning, adanya ceramah learning. Ya, kembali lagi nanti. Monggo, yang lain. Niku Pak, untuk misal hanya yang dilampirkan linknya saja, tapi PPT-nya nggak ditampilkan, boleh enggak Pak? Saya mengkhawatirkan ketika penguji melihat tidak ada linknya, tidak ada datanya. Diginikan aja Bu, di link, di copy jadi handout saja. Dilampirkan saja Bu, jangan link aja, nggih, dilampirkan saja. Cukup 1 lembar lah, 2 lembar itu kan untuk memberikan bukti kalau ini lampiran media. Ini kita lagi diuji, bukan sekedar ngajar yang kebutuhan Bapak Ibu sekalian menyampaikan ilmu. Ini Bapak Ibu sekalian disuruh praktek ngajar tapi diuji, makanya perlu ditampilkan ke pengujinya.
G, Bu Rozia, G, dilampirkan G. Silakan yang lain. Lanjut. Baik, ini materi, ini media ya, ini media. Yang Pak Jailani tidak ada materi ajar, bahan ajar. Lembar kerja peserta didik sudah oke. Ini LK. Lembar kerja bukan jenengan buang jauh-jauh pemahaman awal tentang LKS. Kita itu memang dijajah oleh penerbit dengan LKS itu. Itu yang merusak kita itu. Jadi lembar kerja siswa itu isinya 2 lembar materi, 10 lembar soal-soal. Padahal lembar kerja itu bukan LKS. Lembar kerja adalah instrumen yang digunakan oleh guru untuk membantu proses pembelajaran. Jadi ada instrumen-instrumen lembar kerjanya. Bukan penyelesaian soal. Kalau penyelesaian soal itu selesai di sini. Nih, di assessment. Nah, kalau soal-soal lampirkan di sini. Oke. Nah, ini oke, sudah teks tulis, oke. Saya tidak akan cek panjang, saya cuma pengen cek benarkah menggunakan menyusun soalnya sudah hot gitu. Apa arkan soal hot kemarin? Aduh, belum hot itu, Pak. Rukun hot itu apa kemarin? Stimulus. Nah, oke, benar. Ada stimulus, ada pokok soal. Pokok soal. Ya, ada pokok soal. Ini jadi kan sudah gabung ya, Bu ya? Di induksi sudah gabung? Sudah, Pak. Sudah. Pokoknya dinikmatin, Pak. Ini waktunya jenengan diajarin. Waktunya Besok bareng-bareng. kalau sudah selesai, sertifikat sudah diterima, sudah full ngajar jenengan. Ini dinikmatin menjadi siswa lagi. Nah, oke. Harta benda ini dimiliki oleh seorang berpotensi menyerumuskan dalam oke, ibadah. Berukit ini merupakan contoh penggunaan harta yang benar, kecuali. Oke. Ini stimulus, ya. Yang saya blok stimulus. Ini adalah pokok soalnya. Oke. Ini adalah opsi jawaban. Kalau menurut saya ini sudah bagus. Kenapa? Opsi jawabannya setara. Artinya tidak ada kalimat yang panjangnya terlalu berlebihan. Gitu. Hanya saran saya Bapak Ibu sekalian, kalau menyusun soal hot, sekarang sudah tidak keren menggunakan kata kecuali. Ini kalau dulu ketika PPKN atau waktu saya kalau sekolah ada PMP itu, ada PKN, jawaban paling panjang itu adalah jawaban yang benar kalau menggunakan kecuali. Caranya bagaimana kalau dengan tidak menggunakan kecuali? Yang bukan. Berikut ini yang bukan. Nah, bukannya dibuat kapital, ditulis kapital. Bukan. Itu untuk biar siswa tidak terjerumus dengan bahasa kita. Jadi berikut ini yang bukan. Bukannya pakai huruf kapital. Yang bukan merupakan contoh penggunaan harta yang benar. Langsung titik. 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah benar lah, sudah oke. Oke, ini sudah hot Pak. Ya, tinggal sudah bagus lah ini, sudah bagus Pak Jalani. Oke, oke. Kalau ini namanya kumpulan asesmen. Jadi soal-soalnya di sini. Sabun? Sampun, Prof. Saya pengen tunjukkan yang laporan PTK. Sebentar, jangan PTK dulu, video. Saya izin share punyanya Bu siapa ya tadi ya? Saya sudah download videonya. Oke. Ada Bu Alaina hadir? Ji, Bapak. Saya tampilkan Bu ya. Ji.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya sebutkan, ini loh. Diberikan pendahuluan ini. Nah, ini kan pendahuluan kegiatan di modul Bapak Ibu sekalian kan hanya ada 3. Ada pendahuluan, kegiatan inti, kemudian penutup. Nah, ini yang di samping samping kiri, samping kanan, yang di bawah yang saya coret yang ini adalah kegiatan yang ada di modul yang jenengan susun di kegiatan modul ajar itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kegiatan seperti ini jenengan di modul ajar sudah tertulis, maka ya clear sudah. Oke, sudah selesai. Nah, kegiatan-kegiatan ini harus ada di PPT jenengan. Kalau tidak nanti jenengan kan tidak bisa sekarang lagi memberi salam, kan nggak tahu kapan memberi salam. Nah, tapi kalau di PPT-nya, di PPT di sini ini ada, ya nanti jenengan akan diatur langkahnya oleh PowerPoint itu. Ya, inilah kebutuhan kita menggunakan PowerPoint. Baik, kita lanjut. Namun kan Bapak, kalau saya nulis yang di sebelah itu enggak bisa. Kemarin ngeditnya kesusahan. Jadi Gimana, cuma Ibu? tulisan pendahuluan, kegiatan inti sama penutup. Oh gitu, nggak apa-apa. Nanti di slide berikutnya ditambahin Bu. Itu namanya text transition kalau di editing video ya. Ada text transisi teks namanya. Bisa. Nah, itu harus berdekatan dengan TU-nya, sing nom-nom Bu, biar dibuatin. Ya. Ini harus ada memang. Kalau tidak ada teks transisi nanti nilai videonya nggak bagus. Oke, ini. Nah, kita lanjut. Ini Ibu pakai ini ya, pakai mic ya. Ya itu Jadi, kemarin dramanya Pak. oh Wirelessnya nggak nggak pakai. nyala mic-nya itu ternyata. Habis Oh, itu jadi ini pakai saya akalin untuk suaranya itu biar keras suaranya. Untuk ya, ada HP lainnya. Jadi gabung antara HP apa videonya sama suara itu saya oke, gabungkan jadi satu. oke. Memang ini memang harus ada yang syuting ya, jangan kemudian bawa handphone sendiri, bawa tripod sendiri, nanti cuman kelihatan dari pojok. Nah, jadi nggak kelihatan nanti jalannya. Oke, lanjut. Ini sudah bagus. Nih, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi di sini juga harus muncul tujuan pembelajaran. Jika Bapak Ibu sekalian akan dibantu oleh slide. Nah, coba bayangkan kalau kemudian slide kedua ini langsung keluar materinya seperti tadi itu. Seperti materi penguatan. Udah ceramah itu nggak akan mungkin nggak ceramah. Kecuali jenengan sudah terbiasa dengan alur seperti itu. Mungkin. Jadi bisa dibantu. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, panjenengan boleh tidak menyebutkan, anak-anak, saya akan melakukan pengujian awal, tidak perlu. Langsung aja dengan pertanyaan pemantik itu. Kalau pakai pertanyaan pemantik itu kan sebenarnya menguji menguji siswa. Tapi sudah bagus, oke. Ya, oke. Kenapa persepsi Bapak Ibu sekalian? Mengingatkan pembelajaran
sebelumnya. Oke. Oh. Oke, lanjut. Nah, coba sebentar. Oke, jadi itu yang kita sebutkan tadi bahwa LKPD adalah instrumen untuk apa? Mengamati, berdiskusi, mencari, semacam-macam. Jadi lembar kerja, ya. Ini tadi sudah disampaikan. Cuman tadi ya sebenarnya nanti yang kedua Bu ya, ketika menyerahkan LKPD itu disampaikan baik kan anak, ini LKPD-nya gitu ya. Biar nanti ketika kebaca. Oke. Itu loh, salah slide Pak. Lah kok Gimana salah Ibu? slide ini buka saya. Gimana Bu? Salah slide-nya yang saya Oh, yang salah. di LCD itu loh Pak. Saya salah buka itu slide-nya. KPD-nya saya pegang, cuman slide-nya nggak sesuai. Oke. Bayangkan ketika slide-nya langsung materi ya. Lalu ini sudah ada bantuan slide, kadang-kadang salah slide, salah klik itu bisa blank gitu nanti ngajarnya. Nah, oke, lanjut. Sudah bagus Ibu. Oke, coba apakah Bu Alaina ceramah? Boten. Boten. Itu instruksi. Nah, Ini oke, mengelompokkan. lanjut. Kita lihat. Nah, oke, ini sudah presentasi ya. Nah, ini penguatan materi baru. Nyampaikan gini. Ini waktunya jenengan action. Waktunya untuk ceramah. Nih. Ya. Nah, saya tinggal ngecek modulnya Bu Alaina, apakah ini menjadi penguatan atau ini menjadi kesimpulan, Bu? Bu Alaina, Kenapa Pak? Ibu ketika ini menyampaikan penguatan materi, itu di modul tertulis nggak penguatan materi atau ini masuk di kesimpulan? Ini penguatan. Nanti Ada ya? Di modul tertulis? boten. Botan. Banyak beberapa hal yang nggak tertulis di modul sebenarnya. Tapi pas Diletakkannya di mana, prakteknya Bu? itu ini materi untuk penguatannya gitu tak Pak, nggak saya Oke. lampirkan. Ini Oh, saya enggak. bikin itu menjelang Maksudnya ada di kegiatan mana? Kegiatan inti atau kegiatan penutup? kegiatan intinya Pak. Di bawah ya, Dia paling bawah sebelum kesimpulan itu sebelum tadi. kesimpulan. Oke, jadi penguatan materi oleh guru. Ya, oke. Jadi kadang desainnya itu sudah sesuai, tapi karena, nah ini sudah lupa. Oke, penguatan. Oke. Baik, ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Saya kira bagus ini. Silakan ada pertanyaan? Untuk yang PTK Bapak. Oh iya, setelah ini mau PTK setelah ini. Nggih. Untuk yang video, ada pertanyaan? Punten Bapak, saya mau tanya, durasinya itu kalau 15 menit agak lebih gitu mboten napa-napa? Nggak apa-apa, Bu. Saya Kurang juga sebagai nggak apa, kurang juga nggak apa-apa, asalkan semuanya sudah ini. Karena kami nanti ketika penguji, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin nonton satu-satu jadi dengan ngajar 15 menit satu, 15 menit satu. Itu paling klik, klik keluar nggak ceritanya, bener nggak gitu. Makanya itulah kebutuhan menambahkan teks transisi. Teks transitionnya itu sebenarnya kebutuhannya gitu. Untuk ngecek satu, dua, oh penguatannya seperti apa, ini seperti apa gitu. Oke, monggo.
Langsung PTK ya. Iya, Baik, Pak. saya sudah download ini punyanya PTK yang kebetulan punyanya siapa nggak tahu. Saya bukan nyari mana yang bagus, G. Ini saya tadi langsung klik, saya download ini. Saya belum membaca secara ini kan PTK belum saya nilai, jadi belum saya lihat. Saya cuman klik saja gitu. Nanti kalau ada yang salah, ada yang perlu kita perbaiki, ini sebenarnya revisi bareng-bareng ya. Bukan saya koreksi kepada salah satu. Karena waktu kita tidak panjang Bapak Ibu sekalian. Kalau luring kan bisa ketemu setiap hari gitu ya. Oke, saya ke PTK. Sebentar saya buka dulu. Niki keadaan Sinten. Ini nggak ada namanya. Nah, jadi ini kayaknya covernya ganti ya. Nggih. Ini. Coba, Pak. Oh. Bu Sebentar. Umi Muflihah hadir? Saya Umi? hadir, Pak. Niki kok tahunnya tahun 2021 Bu ini. Ya Allah. Iya, Pak. Jadi Ya, gini-gini jangan ditampilkan di awal jadi ragu nanti yang mau menilai. ya Allah. Nggih, nggih. Ya. Nih. Peningkatan pemahaman siswa materi pesan pokok. Materinya memang ada nggih? Materi pesan Bu ya? Nggih, ada. Ada nggih, guys, nggak apa-apa. Oke. Kemarin saya sampaikan berapa kata judul yang bagus? 1, 2, 15 sampai 20. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Kira-kira apa yang harus pokoknya di ini sendirilah. Jadi judul yang bagus itu 16. Tapi karena PTK memang agak boros dengan judul PTK itu. Karena dia harus ada 4 hal yang harus tampil di judul PTK. Yang pertama, masalahnya. Yang kedua, solusinya. Yang ketiga, objeknya, peserta didiknya. Yang keempat, lokasinya. 4. Ini arkanu PTK Arba'ah gitu ya. Jadi pas ini di judul. Ya. Jadi 4. Jadi nah, kalau panjenengan kemudian menyusun kita tahu ada masalah, kemudian ada solusi, maka dua-duanya itu yang kita sebut variabel, Bapak Ibu sekalian. Itu harus ada di teorinya di bab 2. Oke, kita lihat. Niki salah satu, kok lompat gitu, Bu? Ini kayaknya kurang ke bawah, kurang ke atas ini, Bu. Ini loh, Bu. Nggih. Kayaknya kalau tidak untuk memenuhi salah satu tugas lokakarya pendidikan profesi guru. Nah, karena sekarang sudah bukan lokakarya, diganti mawon Bu, salah satu tugas PPL. Nah, lihat di compong ya kalau ada. Oke, ini abstrak. Oke, abstrak tetap kalau jenengan menggunakan ada 4 ini, 4 paragraf, maka 4 atau 5 paragraf ini harus mewakili latar belakang, harus mewakili tujuan yang akan dicapai, harus mewakili metodologinya dan hasil. Jadi tampak di abstrak. Ini sudah ada sepertinya, sudah kelihatan. Ya. Kita lanjutkan. Nggih, Pak. Bab 1. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di LPTK, ini namanya gaya selingkung kampus, Bapak. Gaya selingkung kampus itu gaya selingkung penulisan karya tulis ilmiah. Di awal sudah kami sampaikan bahwa kami menggunakan footnote bukan innote. Lah ini innote ini. Oh. Ini innote.
Jadi Nggih. ini diganti footnote G ke bawah, itu yang di bawah. Nggih. Nah, ini in-note jadi diganti. Ya. Nggih. Bagaimana menuliskan latar belakang? Gunakan piramida terbalik. Jadi menggunakan teorinya orang yang mau pinjam uang. Ngomongnya dulu ngalor ngidul panjang, baru yang terakhir kalau ada kelebihan dana nggak dipakai, saya bisa pinjam. Nah, itu namanya dasar latar belakang di penelitian. Dia ngomong panjang dulu, bajunya bagus Bu, ya. Umi kalau beli gelang kok bagus-bagus ya Mi ya, padahal pengen pinjam gelangnya gitu. Jadi itu menggunakan piramida terbalik. Oke, ini nanti diganti footnote Bu ya. Ini in-note masih Bu ya. Nggih, Pak. Oke. Nggih. Bu, kira-kira nopo pengaruhnya ini kok warna fontnya tidak sama? Bapak Ibu lihat nggak tadi? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pengen fontnya sama, font sama, kalau habis dapat dari surga, materi dari surga itu, dari Mbah Google, kan di copy. Paste-nya jangan ke Google, ke Microsoft Word. Paste dulu ke ini. Nih. Paste dulu ke Windows Accessories, di situ ada Notepad. Nah, pindah ke sini dulu. Nah, itu biasanya yang terblok, yang tulisan yang ini itu selesai di situ. Nanti baru dipindah lagi ke Word-nya. Ini kan yang namanya orang ini kan nyari yang salah. Ini kan kelihatan ya, ada yang tebel, ada yang enggak. Nggih, Pak. Enggak apa-apa, itu kreativitas. Jadi dengan perkembangan teknologi udah tidak bisa dipungkiri lagi, itu pasti. Oke, ini. Nah, rumusan masalah bagaimana penerapan Nah, kalau buat seperti ini Bu, bagaimana penerapan model pembelajaran? Oke, yang kedua, pertanyaannya jangan bagaimana penerapan, tapi kalau menggunakan bagaimana peningkatan pemahaman siswa pada materi pesan. Gitu. Tapi kalau tetap gini silakan, apakah penerapan model dapat meningkatkan? Boleh. Tapi kalau pengen menggunakan bagaimana, maka yang pertama, bagaimana ini caranya dihapus saja. Karena cara dengan penerapan. Bagaimana penerapan model, nomor 1, dan bla-bla-bla ke belakang. Yang nomor 2, bagaimana peningkatan pemahaman. Oke. Tujuannya disesuaikan. Oke, kajian teori. Pengertian pemahaman, oke. Loh, di sini pakai footnote, Ibu. Tapi di atas enggak di bab 1. Ini gaya selingkuhnya Bu siapa ini tadi? Umi. Bu Umi. Gaya selingkuhnya Bu Umi bab 1, bab 2 enggak sama. Oke, ini kan ini sudah oke. Model pembelajaran. Terus Ibu tadi apa? Problem based learning ya? Iya. Yang kok solusinya problem based learning. Oke. Ini sudah benar. Bagaimana menyusun ini menjadi kajian teori disesuaikan di judul. Kalau di judulnya penggunaan problem based learning namanya, maka yang dahulu dibahas problem based learning. Tapi kalau peningkatan pemahaman pembelajaran apa, maka harusnya di atas jangan problem based learning. Harus yang materi yang paling atas dulu. Coba lihat judulnya. Nih, peningkatan pemahaman materi pokok model pembelajaran problem based learning. Problem based learning itu ada di varian di kedua, Bu. Jadi Ibu harus bahas dulu pemahamannya, oke. Al-Quran hadis di MB apa MTS? Di SMP? SD. Berarti harus ada. Pendidikan agama Islam di SD namanya. Materi Al-Quran hadis di SD namanya. Itu kan ada kan? Harus ada
variabelnya itu harus tertulis dulu di Nggih, sana. Pak. Ini kan cuma pemahaman, kemudian yang kedua problem based Problem. learning. Oke, sudah jalan ini. Ya, model metode penelitian ini nggak pula ribut, tidak perlu susah lagi karena sudah ada contohnya kan dari LPTK, jadi kan tinggal copy aja gitu. Ini kalau ada 3 siklus. Nah, yang penting di sini siklus 1. Ini Ibu kenapa kok sudah nulis siklus 2 kan belum waktunya siklus 2? Rencana, Pak. Oh, rencana. Ini udah bukan proposal lagi, Bu, ini laporan. Oh. Jadi kalau laporan dihabisin dulu kan kita diminta siklus 1 ya selesai dulu, ini dihapus dulu. Oh. Oke. Nggih. Oke. Lah ini lagi keluar Wah, inot. bingung, Pak. Nggak pernah nulis PTK. Oh, nggih, ya udah. Ini jadi ganti footnote. Tapi Bapak Ibu sekalian semuanya familiar ya, sudah bisa ya nulis footnote ya. Oke, ini indikator. Oke, sudah. Indikator kinerja. Ini oke yang jadi acuan ini ya. Nah, hasil dan pembahasan. Gambar objek penelitian. Oke. Oke, hasil penelitian siklus 1. Sudah benar. Ada tulisan. Siklus 1. 24 Juli. Oke, sudah ada. Karena di PTK pasti ada 4 tahap. Jadi 4 tahap tetap dijadikan sub kajiannya. Dari mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. 4 itu harus tetap tertulis di bagian-bagian ini. Nah, ini pelaksanaan, observasi, dan tes. Oke, ini nilainya. Oke, baik. Baik, ini siklus 1 ya. Nah, besok ketika di siklus 2, ini lampirannya di belakang ini. Ini lampiran ini nanti ada di setelah daftar isi, sama daftar pustaka. Di setelah bab 5. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian menuliskan gini, nanti dituliskan Bapak Ibu sekalian modul ajar siklus 1. Ya. Biar modul ajar siklus 1 atau modul ajar 1 pendidikan agama Islam di dalam kurung siklus 1. Karena nanti ada siklus 2. Apa yang membedakan siklus 1 dan siklus 2? Di sini yang membedakan. Nah, ini di kegiatan inti. Mana kegiatan intinya desainnya? Nah, ini. Di sini akan membedakan Bapak Ibu sekalian antara siklus 1 dan siklus 2. Ini apa yang membedakan di sini? Ini yang akan banyak membedakan antara siklus 1 dan siklus 2. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian menyusun PTK siklus 1 dan siklus 2 itu sama, temanya sama, materinya sama, semuanya sama. Tujuannya sama, semuanya sama. Jadi tidak boleh ganti materi kecuali kalau Bapak Ibu sekalian penelitiannya dalam 1 KD. Kalau dulu ya 1 KD, 1 CP. Boleh. Jadi tentang wudhu dan tayamum. Kan setara itu ya. Sama. Boleh silakan. Baca surat Al-Hujurat sama surat An-Nisa. Ini kan sama. Boleh. Jadi ngujinya ketika di awal menggunakan Al-Hujurat, satunya menggunakan An-Nisa. Sama-sama tentang nun mati dan tanwin. Silakan. Itu sama. Temanya harus sama. Hanya yang berbeda di langkah-langkah kegiatannya. Makanya ada penilaian, ada rumusan masalah bagaimana penerapan. Nah, itu kan bagaimana penerapannya di sini yang Bapak Ibu akan menjawab di penerapannya ini. Oke, ini sudah selesai, sudah bagus Bu, ini benar. Jadi tetap melampirkan lengkap, ya. Ada materinya, ada medianya,
Nah, karena problem based learning maka medianya tetap. Nah, ini sudah benar. Ini ada biasanya di ujian, diuji nanti di soalnya nanti Bapak Ibu sekalian menuliskan soal siklus 1 namanya. Tes siklus 1 dan tes siklus 2. Nah, saya berpesan kalau jenengan menggunakan tesnya yang sama, yang mau diujikan ke siswa, tesnya itu sama, soalnya sama persis untuk siklus 1 dan siklus 2 diacak. Jangan sampai persis. Yang nomor 1 dengan nomor sama-sama nomor 1, siklus 1, siklus 2 sama persis. Diacak. Oh, Biar ada yang berbeda. Atau kalau pengen lebih kreatif lagi, pertanyaannya diganti tetapi tetap bobotnya sama. Contoh, iya. rukun Islam yang nomor 2, jadi ada pertanyaan contohnya, berbicara tentang rukun Islam, kemudian rukun Islam yang nomor 2 adalah titik-titik, ini untuk SD. Maka nanti ketika di siklus kedua, ya siklus kedua, pertanyaannya bukan rukun Islam nomor 2, ganti rukun Islam nomor 4 adalah, itu kan sama. Jadi soalnya soal bobotnya sama untuk pemahaman tentang rukun Islam. Iya. Tapi tidak sama persis soalnya. Nggih. Hanya beda. Yang pertama menyebutkan rukun Islam nomor 2, yang kedua rukun Islam nomor 4. Kenapa perlu dibuat berbeda tapi dengan bobot yang sama? Khawatir siswanya sudah hafal dengan kunci jawaban pada tes pertama. Sehingga tes kedua tidak perlu belajar lagi terlalu semangat, cukup menghafal kunci jawabannya. Nah, oke, ini sudah benar, Bu. Nanti ketika di bab selanjutnya ini setelah ini lampiran G, ini di lampiran G. Nggih. Ini di lampiran. Nah, nanti setelah selanjutnya di sini Untuk PPT-nya itu. PPT-nya ya dilampirkan sebagai media aja di situ. Oh, Kalau link ini itu. karena hanya kebutuhan PTK, Bapak Ibu sekalian, kalau PPT-nya cukup link tidak ada masalah. Ini kan yang paling kita perlihatkan adalah hasil PTK-nya. Jadi nanti ketika setelah halaman ini sama lagi model dari awal. Sama seperti ini dari awas ada yang atas tadi. Nah, ini hasil penelitian siklus 1 diganti menjadi siklus 2 diletakkan di halaman tadi. Hasil penelitian tetap siklus 1, siklus 2 nanti di bawah. Di sininya ditulis siklus 2. Ini yang setelah terakhir. Observasi itu ya, Pak. G sama. Nah, ini kan. Ini ditulis siklus 2. Ini mundur ya, Pak ya. Nah, kalau tadi A, mungkin ini B. Siklus 2 namanya. Siklus 2. Kalau elemennya nggak sama gimana, Pak? Elemennya nggak sama gimana, Ibu? Ya, harus sama. Modul belajar 1, elemen akidah akhlak, elemen kedua. Nggak bisa kalau nggak sama. Kalau di PTK harus sama, Bu. Ibu kan nguji. Ini sebenarnya kadang-kadang kita diributkan dibuat ragu dengan PPL 1, PPL 2 gitu ya. RPP 1 atau modul 1, modul 2 gitu kan. Iya. Nah, itu kalau linier kalau sama, Bu. Tapi karena kalau ini PTK, Bapak Ibu sekalian menguji materi, menguji siklus, jadi siklusnya sama. Jadi jangan kemudian yang pertama diuji akidah akhlak, satunya diuji fikih. Kan beda, kalau ini kan sudah beda materi itu kan. Bapak, saya tanya dulu. Saya tutup dulu nih ya, biar kelihatan, G. Nggih. Gimana? Untuk tes formatif tadi di siklus 1 kan saya 10 soal. Ya. Itu rencana di siklus 2 saya buat 5 soal, Pak. Nggak boleh, harus sama 10 soal. Iya. Tetap tapi bobotnya tadi yang berbeda sama. Bobotnya sama, tapi
model soalnya mungkin bisa dirubah. Kalau nggak sempat merubah, diacak saja. Jadi yang nomor 1 jangan di nomor 1 lagi, diacak. Nggih. Soalnya agak kesulitan Pak, kayak yang pertama makanya yang belum tuntas juga banyak itu. Nah, itu namanya jenengan menurunkan, itu nggak jadi penelitian namanya, itu menurunkan tes namanya. Padahal jenengan bukan menguji itu, jenengan mau menguji problem based learning bisa nggak menyelesaikan itu kan gitu kan? Iya. Itu Nggih. sama dengan jenengan mau sakit kepala, kemudian mau menganalisis menggunakan salah satu obat bodrek namanya. Jadi nanti ketika di siklus kedua jangan ganti obat. Obatnya tetap bodrek, cuman mungkin kalau yang pertama minumnya setengah, yang kedua minumnya 1, lah gitu. Jadi solusinya tetap sama. Nggih. Karena makanya penelitian PTK ini adalah disebut penelitian paling singkat, simple. Jadi tidak perlu, ini hasil yang diteliti oleh Ibu Muflihah dipakai oleh Pak Fahrudin tidak boleh. Karena beda lokusnya, beda objeknya gitu kan. Makanya kalau PTK tidak terlalu ribet di dasar teorinya apanya. Izin Prof bertanya. Silakan. Terkait dengan pembahasan di siklus bab 2. Pembahasan. Oke. Bab 4 Prof. Nah, ini ketika menulisnya ini antara siklus 1 langkahnya kemudian siklus 2 sama, kemudian pembahasannya disendirikan Prof. Baik. Jadi nanti di bab 4 itu ditulis hasil penelitian dan pembahasan. Kalau hasil penelitian itu ditulis siklus 1 hasilnya seperti apa, siklus 2 hasilnya seperti apa. Kalau ada prasiklus. Biasanya ada prasiklus itu Bapak sekalian ya. Ada prasiklus dulu. Tadi Bu Umi belum ada prasiklus itu. Prasiklus, siklus 1, siklus 2. Nanti ketika pembahasan disatukan aja Pak, dibuatin tabel. Di penerapan problem based learning. Nanti dilihat bagaimana pada siklus 1, bagaimana pada siklus 2. Langsung. Kemudian yang kedua, jadi pada pembahasan sudah langsung menjawab rumusan masalah. Bagaimana penerapannya, kemudian yang kedua bagaimana peningkatan hasilnya. Nanti kalau peningkatan hasil langsung aja dibuatin tabel. Prasiklus, siklus 1, siklus 2. Nanti dikomentarin. Nah, di hasil penelitian, Bapak Ibu sekalian tidak boleh ngomentarin. Tidak boleh memberikan komen. Itu murni hasil yang didapat dari lapangan. Tapi jenengan nanti boleh memberikan komentar, boleh memberikan tambahan referensi, boleh memberikan penguatan pemikiran pakar itu di pembahasan. Hasilnya ternyata tidak bagus mamanya. Tidak meningkat. Ternyata memang menurut pakar ini menyebutkan bahwa bla 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 gitu. Oke, jadi nanti di bab 4 itu ada A dan B. Judulnya bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Nanti di A hasil penelitian. B pembahasan. Tapi kalau seperti yang Bu Umi tadi ada sejarah sekilas tentang objek penelitian, ya boleh itu menjadi A, B-nya menjadi penerapan. Prof, saya ingin bertanya, Prof. Monggo, Pak Lukman. Ya, ini tadi saya garis bawahi tadi di antara modul SIPA yang membedakan kan di kegiatan inti yang saya dengar. Lalu bagaimana bisa berbeda ketika sintaknya kan sama, misalkan tadi PBL. Di modul 1 kita kan pakai sintak PBL, di modul juga sintak PBL. Kira-kira untuk membedakan prosesnya itu mungkin ada contoh, Prof? Ada yang membedakan.
Iya. Antara siklus 1 dan siklus 2 sama-sama menggunakan problem based learning umpamanya ya. Iya, ya, bisa. Yang pertama, ketika siklus 1 jenengan menggunakan problem based learning, problematikanya yang dipasang adalah menggunakan gambar. Medianya menggunakan media gambar. Tetapi yang kedua menggunakan media video. Atau enggak, sama-sama medianya video. Tapi yang video pertama mungkin cara penyampaiannya kurang jelas. Video yang kedua penyampaiannya lebih jelas. Itu nanti disampaikannya di kegiatan intinya, Pak. Oh gitu ya. Iya. Oke. Artinya dengan walaupun menggunakan media video yang sama, tetapi perlakuannya yang berbeda. Contoh, saya jenengan mau mengajar tentang fikih, tentang sholat. Di bawah, di medianya jenengan menggunakan video ceramah tentang sholat. Ya, tentang sholat. Untuk problem based learning. Anak-anak, saudara sekalian ketika sholat tidak boleh salah ya. Pertama itu takbir. Tidak boleh setelah takbir langsung sujud. Tapi kan ceramah. Walaupun video. Tapi ternyata yang kedua, ketika video yang kedua, walaupun sama-sama problem based learning, Bapak menampilkan video orang sholat tapi salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar langsung sujud. Setelah sujud berdiri lagi, tidak umpamanya. Nah, coba amati anak-anak apa yang Anda temukan dalam praktek sholat. Langsung tahu siswanya. Oh, jadi ternyata yang berbeda sama-sama problem based learning, tapi penggunaan medianya yang berbeda. Satu. Yang kedua, pertama mungkin dibuat kelompok, satu kelompok hanya berdua. Tapi kemudian di siklus kedua jenengan rubah. Oh, kalau begitu saya rubah. Satu kelompok harus 4, biar pemikirannya tambah banyak. Nah itu. Jadi makanya nanti di kegiatan inti, di situ yang berubah antara modul 1 dan modul siklus 1 dan modul siklus 2. Ya, Prof, makasih. Saya mau janji jam 8:30, 8:30 selesai, udah jam 9. Cukup Bapak Ibu sekalian? Cukup ya? Cukup. Sambil jalan, Kalau Bro. Bapak Ibu sekalian sudah ada yang upload modul 2 ya, sudah ada yang upload dan ternyata tidak sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, diambil lagi mumpung belum dinilai. Ya. Yang diupload langsung modul CP, ATP, KKTP, elemen, semuanya yang tugas dari awal lokakarya, jangan ditampilkan biar nggak muncul 112 halaman. Saya tak cari mana modulnya ke bawah itu kelamaan gitu. Nah, langsung modul ajar. Jadi seperti yang saya sampaikan pada saat persiapan untuk PPL, bahwa arkanul modul itu 4. Ini tidak boleh hilang, tidak boleh tidak ada. Ya. Modul ajar silakan disusun, tapi rukunnya 4 yang merupakan lampirannya. Apa? Materi ajar. Materi ajar jenengan buat buku. Kemudian yang kedua, media. Media adalah boleh PPT. PPT seperti yang tadi, yang Pak Jalani saya sampaikan itu. Nah, tapi cek lagi PPT-nya. Biar PPT-nya tidak langsung ceramah. Biar jenengan bisa ngikutin alur. Yang ketiga syaratnya LKPD, lembar kerja. Bukan kumpulan soal. Yang keempat, assessment. Nah, ini baru kumpulan soal. Oke, jadi arkanul modul arba'ah. Yang pertama adalah lampirannya adalah, kalau saya sebutkan arkanul modul khamsah. 1 modul ajar. Yang kedua materi ajar. Yang keempat media. Yang keempat, yang ketiga media. Yang keempat lembar kerja peserta didik. Yang kelima asesmen pembelajaran. Nah, di modul pembelajaran Bapak-Ibu sekalian, asesmennya tidak perlu ditulis rubriknya. Rubriknya semuanya ada di lampiran. Biar memudahkan, dulu pernah disiapkan oleh LPTK ada lampiran materi ajar ya. Ada cover kan?
Ada soft cover lampiran, ada soft cover materi ajar, ada soft cover media, ada soft cover LKPD, ada soft cover assessment, ada soft cover sendiri modul ajar. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. File ini saya rekam, nanti saya share ke Bapak Ibu sekalian, siapa tahu ada yang lupa. Oke. Terima kasih, sehat selalu. Saya pokoknya semangat, nikmatin. Ya. Pak, ini terlalu capek kami, Pak. Udah, tinggal sedikit sebentar lagi. Nanti kalau sudah Agustus, sudah September, setelah UP, baru dengan jalan-jalan. Ya, sekarang dikumpulkan aja dulu. Nanti jalan-jalannya setelah UP. Habis pengumuman. Kalau UP, jangan UP setelah pengumuman. Oh, jangan setelah pengumuman, nanti setelah pengukuhan. Nah, itu sekalian. Oke. Pokoknya jangan ini dulu eman-eman. Yang penting jenengan sehat, karena jenengan ini sama dengan orang haji, nanti ada haji yang tidak bisa ditunda. Apa itu? UP. Jadi pada saat UP, jenengan sakit, gak repot itu nanti. Jadi apalagi di sini Bapak sekalian di PPL, jenengan tidak boleh sakit. Ini persyaratan jenengan ikut UKIN dan UP. Mulai dari pendalaman materi sampai akhir PPL. Pokoknya yang mau sakit-sakit diempet. Tidak boleh sakit. Tidak boleh sakit. Ditahan. Pokoknya pikirannya itu walaupun bodinya sakit, pikirannya harus pikiran sehat. Karena kalau diikutkan ini sakit juga, tambah sakit. Pokoknya yang capek badannya, pikiran tidak boleh capek. Jadi pikirannya harus seneng gitu. Walaupun dengan senyum, tertawa, saya tahu kalau itu pusing, banyak itu gasnya gitu. Saya yakin gitu. Tapi mau gimana lagi, dilakonin aja. Ini bagian dari sesuatu yang menurut saya nanti jenengan akan bahagia. Terima kasih Bapak sekalian. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan di grup saja, nggih. Jangan japri, Bu. Jangan japri. Kalau japri itu takut nggak kebaca gitu. Nanti disangkanya nggak dibales. Nah, mending di grup. Kalau di grup kan pasti tetap ada tulisan itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.